Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan mengupas sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana, tapi memiliki dampak yang cukup besar dalam hubungan pertemanan kita. Pernahkah kalian merasa, kadang tanpa sengaja, kita melakukan hal-hal kecil yang tanpa kita sadari bisa mengurangi kepercayaan teman terhadap kita? Ya, ada momen-momen remeh yang bisa membuat kita terlihat tidak bisa dipercaya di mata mereka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hal remeh yang membuatmu tidak dipercayai teman. Kita akan melihat lebih dekat beberapa kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele, tapi sebenarnya bisa berdampak besar pada bagaimana teman-teman kita memandang kita. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, menggeser foto yang ditunjukkan temanmu. Mari kita mulai dengan poin pertama yang mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar terhadap bagaimana temanmu memandangmu. Menggeser foto yang ditunjukkan temanmu di handphone mereka. Dalam era digital saat ini, smartphone bukan hanya sebuah alat komunikasi. Lebih dari itu, ia menjadi wadah pribadi yang menyimpan berbagai momen dan kenangan. Ketika temanmu menunjukkan sebuah foto kepadamu, itu adalah bentuk kepercayaan. Mereka membagikan sebagian dari kehidupan pribadi mereka yang ingin mereka tunjukkan, dan hanya itu. Namun, apa yang terjadi jika kamu memutuskan untuk menggeser ke kiri atau ke kanan, mencoba melihat lebih banyak? Ini mungkin dilakukan tanpa pikiran buruk, hanya dorongan rasa ingin tahu. Namun, perlu kamu sadari, tindakan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Setiap gesekan yang kamu lakukan mungkin mengarah ke foto atau informasi yang tidak dimaksudkan untuk dilihat oleh orang lain. Bisa jadi ada foto pribadi, dokumen kerja, atau bahkan sesuatu yang sangat sensitif bagi mereka. Dampak dari tindakan ini lebih dari sekadar rasa malu atau kejengkelan sementara. Ini bisa menimbulkan keraguan dalam diri temanmu tentang seberapa jauh mereka bisa mempercayaimu dengan hal-hal yang lebih penting. Jika dia tidak bisa menghormati privasi kecil seperti ini, bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar? Mungkin menjadi pertanyaan yang berkecamuk di benak mereka. Selain itu, momen kecil seperti ini juga menunjukkan tentang penghargaan terhadap batasan. Dalam setiap hubungan, menghormati batasan adalah kunci utama. Ketika kamu menggeser foto tanpa izin, secara tidak langsung kamu telah melanggar batasan tersebut. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan sensitivitas terhadap privasi dan ruang pribadi orang lain. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan saat teman menunjukkan foto pada handphone mereka? Sederhana saja, hanya lihat foto yang ditunjukkan, dan jika kamu penasaran atau ingin melihat lebih banyak, tanyakan terlebih dahulu. Sebuah pertanyaan sederhana seperti, "Bolehkah saya melihat foto lainnya?" Atau, "Apakah ada foto lain yang bisa kamu tunjukkan?" dapat membuat perbedaan yang besar. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dan menghormati privasi mereka, serta memperkuat kepercayaan yang ada. Ingat, dalam hubungan apapun, kepercayaan adalah dasar yang penting. Dengan menghormati hal-hal kecil seperti privasi dalam menangani smartphone teman, kamu tidak hanya mempertahankan kepercayaan yang sudah ada, tapi juga membangunnya menjadi lebih kuat. 2. Sering terlambat. Beralih ke poin kedua, yang seringkali kita pandang sebelah mata, namun sebenarnya memiliki efek yang sangat besar terhadap bagaimana teman-teman kita memandang kita, sering terlambat. Kebiasaan ini, meskipun terkesan kecil dan sering dianggap sebagai biasa saja, sejatinya dapat mengikis kepercayaan dan rasa hormat yang dimiliki teman-teman kita terhadap kita. Mengapa kebiasaan terlambat bisa memiliki dampak yang demikian besar? Mari kita urai satu persatu. Pertama, terlambat secara konsisten mengirimkan pesan bahwa waktu teman-teman kita tidak kita anggap berharga. Setiap kali kita terlambat, secara tidak langsung, kita mengatakan bahwa waktu mereka bisa kita sia-siakan. Ini bisa membuat teman-teman kita merasa tidak dihargai dan diabaikan. Dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan rasa frustrasi dan kekecewaan, yang akhirnya bisa mengurangi keinginan mereka untuk menghabiskan waktu bersama kita. Kedua, terlambat juga mencerminkan kurangnya perencanaan dan penghargaan terhadap komitmen.
Ketika kita membuat janji atau rencana untuk bertemu pada waktu tertentu dan kemudian secara rutin gagal memenuhinya, ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap serius komitmen tersebut. Ini bisa menimbulkan pertanyaan di benak teman-teman kita tentang seberapa dapat diandalkannya kita dalam situasi lain yang mungkin lebih penting. Ketiga, kebiasaan terlambat juga bisa mempengaruhi bagaimana orang lain melihat keandalan kita secara keseluruhan. Jika kita tidak dapat diandalkan dalam hal waktu, bagaimana dengan aspek lain dari hidup kita? Ini bisa membuat teman-teman kita ragu untuk mempercayai kita dengan tugas atau tanggung jawab lain yang membutuhkan keandalan dan ketepatan waktu. Lantas, bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan ini untuk memperbaiki persepsi teman-teman kita dan membangun kembali rasa hormat serta kepercayaan yang mungkin telah terkikis? Langkah pertama adalah mengakui bahwa memiliki kebiasaan terlambat adalah masalah yang perlu diperbaiki. Setelah kita mengakui hal ini, kita bisa mulai mengambil tindakan konkret untuk menjadi lebih tepat waktu. Ini bisa dimulai dengan perencanaan yang lebih baik dan memberikan diri kita waktu tambahan untuk mencegah keterlambatan. Misalnya, jika kita tahu bahwa perjalanan ke tempat pertemuan biasanya memakan waktu 30 menit, berikanlah diri kita waktu ekstra 10-15 menit untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan. Selanjutnya, komunikasi menjadi kunci. Jika kita menyadari bahwa kita akan terlambat, penting untuk segera memberitahu teman-teman kita. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu mereka dan sedang berusaha untuk menghormati komitmen kita meskipun ada keadaan yang tidak terduga. Terakhir, konsistensi adalah hal yang penting. Memperbaiki kebiasaan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi dengan secara konsisten berusaha untuk lebih menghargai waktu dan komitmen, kita bisa membangun kembali kepercayaan dan rasa hormat yang mungkin telah terkikis karena kebiasaan terlambat kita. 3. Terlalu banyak berjanji. Memasuki poin ketiga, kita akan membahas tentang sebuah perilaku yang tampaknya berasal dari niat baik, tetapi seringkali berakhir dengan efek yang tidak diinginkan. Terlalu banyak berjanji. Meskipun kita mungkin memiliki keinginan untuk membantu atau menyenangkan orang lain, terlalu sering mengatakan ya pada permintaan atau kesempatan tanpa mempertimbangkan kapasitas atau sumber daya yang kita miliki dapat mengarah pada ketidakmampuan kita untuk memenuhi janji-janji tersebut. Mengapa terlalu banyak berjanji menjadi masalah? Mengikis kepercayaan. Setiap kali kita berjanji untuk melakukan sesuatu dan gagal menepatinya, kepercayaan yang dimiliki orang lain terhadap kita terkikis. Teman dan kolega mulai mempertanyakan keandalan kita. Mereka mungkin berpikir, jika dia tidak bisa menepati janji ini, bagaimana dengan yang lain? Akibatnya, kita bisa kehilangan kredibilitas dan reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan. Menimbulkan kekecewaan. Saat kita berjanji lebih dari yang bisa kita lakukan, kita secara tidak sengaja menetapkan ekspektasi yang tidak realistis. Saat ekspektasi ini tidak terpenuhi, kita menyebabkan kekecewaan. Dalam konteks pertemanan, hal ini bisa merusak dinamika hubungan kita dan membuat teman merasa kurang dihargai atau dianggap enteng. Stres dan kelelahan untuk diri sendiri. Terlalu banyak berjanji tidak hanya berdampak pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Kita mungkin merasa tertekan untuk memenuhi semua komitmen yang telah kita buat, yang bisa mengarah ke stres, kelelahan, dan bahkan kehabisan waktu untuk diri sendiri. Ini adalah resep sempurna untuk burnout. Bagaimana menghindari terlalu banyak berjanji? Kenali kapasitas Anda. Sebelum mengatakan ya pada permintaan atau proyek baru, luangkan waktu untuk menilai kapasitas dan sumber daya Anda. Pastikan Anda memiliki waktu, energi, dan kemampuan yang diperlukan untuk menepati janji tersebut tanpa mengorbankan kewajiban atau komitmen lainnya. Belajar mengatakan tidak. Salah satu keterampilan terpenting yang bisa kita kembangkan adalah kemampuan untuk mengatakan tidak dengan sopan dan tegas. Mengatakan tidak berarti kita gagal sebagai teman atau kolega. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kita memiliki pemahaman yang baik tentang batasan kita sendiri dan komitmen terhadap kualitas daripada kuantitas. Komunikasikan dengan jelas. Jika Anda merasa tidak yakin apakah bisa memenuhi permintaan atau janji, jujurlah tentang itu.
Komunikasi yang jelas tentang keterbatasan dan ekspektasi Anda dapat mencegah kesalahpahaman dan menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Prioritaskan. Belajar untuk memprioritaskan komitmen dan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Fokus pada apa yang benar-benar penting akan membantu Anda mengelola waktu dan energi Anda dengan lebih efektif. Terlalu banyak berjanji mungkin berasal dari niat baik, tetapi tanpa batasan dan pengelolaan yang tepat, hal ini bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan mengenali kapasitas kita, belajar mengatakan tidak, berkomunikasi dengan jelas, dan memprioritaskan tugas, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain di sekitar kita. Itulah 4 hal remeh yang ternyata memiliki dampak besar terhadap bagaimana teman-teman kita memandang kita dan tingkat kepercayaan mereka terhadap kita. Mulai dari menggeser foto yang tidak seharusnya, sering terlambat, hingga terlalu banyak berjanji, semua ini adalah tindakan yang mungkin kita lakukan tanpa berpikir panjang tentang konsekuensinya. Namun, yang terpenting untuk diingat adalah bahwa setiap hubungan, terutama persahabatan, dibangun di atas kepercayaan dan penghargaan mutual. Dengan menyadari dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat merusak kepercayaan tersebut, kita bukan hanya menjaga hubungan tetap kuat, tetapi juga menunjukkan komitmen kita terhadap pertemanan yang sehat dan penuh pengertian. Sampai jumpa di video selanjutnya.